Selamat sore, saudara mahasiswa. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah kebijakan publik, di mana pada saat ini kita akan membicarakan mengenai kedudukan analisis dan siklus kebijakan. Di dalam kedudukan analisis dan siklus kebijakan ini ada dua subtema yang akan kita bicarakan, yaitu kedudukan analisis dan siklus kebijakan. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan publik disusun dan didefinisikan, bagaimana semuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Ini dikemukakan oleh Parson 2001. Analisis diperlukan untuk mengetahui substansi kebijakan yang mencakup informasi mengenai permasalahan yang lain, permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan yang diimplementasikan. Itu menurut William Dunn tahun 2004. Kedudukan analisis kebijakan. Analisis kebijakan merupakan penerapan berbagai metode penelitian yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok analis kebijakan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai data dan mengolahnya menjadi informasi yang relevan terhadap suatu kebijakan atau policy information, untuk selanjutnya digunakan membantu merumuskan atau memformulasi suatu masalah publik yang rumit dan kompleks menjadi lebih terstruktur, well-structured policy problem, sehingga memudahkan dalam merumuskan dalam memilih berbagai alternatif kebijakan publik alternatif yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah kebijakan yang direkomendasikan kepada pembuat kebijakan atau direkomendasikan kepada policy maker. Berikut digambarkan siklus kebijakan publik. Di dalam siklus kebijakan publik ini diawali dengan perumusan kebijakan, di mana di dalam perumusan kebijakan itu tahap ini mulai dari perumusan masalah sampai dengan dipilihnya alternatif untuk direkomendasi dan disahkan oleh pejabat berwenang. Setelah perumusan kebijakan, maka di sini dilanjutkan dengan implementasi kebijakan publik. Setelah kebijakan publik disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka kemudian diimplementasikan atau dilaksanakan. Setelah selesai implementasi, dilaksanakan kebijakan itu, di sini tentunya di dalam siklus kebijakan itu akan ada monitoring kebijakan. Yaitu di dalam monitoring kebijakan ini, proses kegiatan pengawasan terhadap apa yang telah dilakukan dan apakah kebijakan yang dilaksanakan itu sudah tercapai apa belum, tujuannya apakah sudah tercapai atau belum. Setelah monitoring kebijakan, di sini dilakukanlah evaluasi kebijakan.
Evaluasi kebijakan itu bertujuan untuk menilai perbedaan apakah sebelum kebijakan itu dilakukan atau bagaimana hasil nilai daripada setelah kebijakan itu dilaksanakan. Nah, sehingga semua proses ini bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini Ibu jelaskan proses kebijakan itu diawali dengan perumusan kebijakan publik. Nah, tahap ini mulai dari perumusan masalah sampai dengan dipilihnya alternatif untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, implementasi kebijakan publik. Setelah kebijakan publik disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka kemudian kebijakan publik tersebut diimplementasikan atau dilaksanakan. Selanjutnya, monitoring. Dalam monitoring kebijakan publik adalah proses kegiatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, yaitu untuk memperoleh informasi tentang seberapa jauh tujuan kebijakan itu tercapai. Ini menurut Hogwarts dan William Gunn tahun 1989. Setelah monitoring kebijakan tentunya ada dilaksanakan evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik itu bertujuan untuk menilai apakah perbedaan sebelum dan setelah kebijakan itu diimplementasikan, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah berlakunya suatu kebijakan. Berikut analisis kebijakan dapat dilakukan pada yang pertama, proses formulasi atau perumusan kebijakan. Nah, dimulai dengan perumusan masalah sampai dengan dipilihnya alternatif untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat berwenang. Itulah mengawali yang disebut dengan proses formulasi. Yang selanjutnya proses implementasi, yaitu setelah kebijakan publik itu disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka kebijakan publik tersebut diimplementasikan atau dilaksanakan. Selanjutnya, evaluasi kebijakan. Nah, di dalam evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah perbedaan sebelum dan sesudah kebijakan itu diimplementasikan, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah berlakunya suatu kebijakan. Bagaimana kebijakan sebelumnya? Di sini dikasih penilaian dibandingkan dengan kebijakan setelah dilaksanakannya, apakah ada dampak daripada implementasi itu sendiri. Nah, selanjutnya perubahan dan reformasi kebijakan. Di sini perlu di dalam perubahan dan reformasi kebijakan ini tentunya perlu diadakan analisis sehingga ada perubahan dan reformasi kebijakan. Apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Nah, perubahan-perubahan di sini tentunya bertujuan untuk mengetahui kebijakan apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, terus pembaharuan apa yang bisa perubahan apa yang bisa dilakukan, terus kebijakan yang bagaimana yang perlu direformasi atau diperbaharui.
Selanjutnya kita bicarakan tentang perumusan kebijakan. Nah, di dalam perumusan kebijakan, yang pertama, langkah pertama yang dilakukan yaitu masalah kebijakan. Nah, masalah apa? Di sini tentunya ada pertanyaan, masalah apa yang akan dirumuskan di dalam kebijakan itu? Apakah itu masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, lingkungan, dan teknologi. Nah, kalau di bidang ekonomi, bagaimana perubahan ekonomi bisa terjadi dari hal yang tidak baik menjadi lebih baik, misalnya seperti itu. Kalau bidang politik, bagaimana proses politik yang ada sebelumnya. Bidang sosial, bagaimana tatanan sosial di masyarakat. Lingkungan, bagaimana masalah lingkungan yang ada, baik itu di sekitar maupun lingkungan yang ada di suatu daerah, dan teknologi, bagaimana perumusan teknologi, misalnya perkembangan teknologi yang ada di dalam masyarakat. Nah, itulah yang perlu, masalah-masalah yang perlu dipecahkan. Mengapa masalah tersebut yang diangkat, seberapa urgent atau penting? Nah, mengapa masalah itu perlu diangkat? Kalau masalah ekonomi, mengapa masalah ekonomi perlu diangkat? Apakah memang masalah ekonomi ini sangat-sangat penting, atau seberapa urgent, seberapa penting masalah ekonomi di dalam masyarakat sehingga permasalahan masalah ekonomi itu perlu diangkat atau perlu kajian. Nah, terus kalau masalah politik, seberapa penting juga politik sehingga masalah itu perlu diangkat? Apakah dalam masalah politik itu bisa menimbulkan gejolak di dalam masyarakat, baik dalam kelompok maupun masyarakat perorangan. Nah, terus sosial. Masalah sosial, mengapa perlu diangkat? Nah, di sini menyangkut tatanan sosial di masyarakat. Apakah masyarakat sosial terjadi, masalah sosial di masyarakat itu banyak kita ketahui. Kita ambil contoh masalah sosial itu masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, terus teknologi. Kenapa masalah teknologi ini perlu diangkat? Karena di era sekarang, di zaman sekarang ini semua menggunakan teknologi. Nah, itulah alasan mengapa di dalam perumusan kebijakan itu harus benar-benar masalah yang diangkat tersebut adalah memang masalah-masalah yang sangat urgent atau penting. Nah, apa karakteristik daripada masalah tersebut? Nah, di sini juga perlu mengetahui karakteristik dari masalah-masalah yang sudah diangkat tersebut. Nah, apakah definisi masalah kebijakan cukup jelas? Nah, di dalam perumusan masalah ini tentunya definisi perlu didefinisikan secara jelas. Apakah masalah yang diangkat itu sudah memiliki definisi atau arti yang cukup jelas. Nah, siapa saja yang terlibat dalam perumusan masalah tersebut? Nah, di sini kalau kita bicara mengenai siapa saja yang terlibat, itu sudah tentu ada aktor-aktor yang langsung atau komponen yang langsung terlibat di dalam masalah tersebut. Nah, terus dari sekian kategori yang kita angkat tersebut, di sini di dalam perumusan masalah kebijakan ini bisa kita mencari apa sebenarnya tujuan yang hendak kita capai daripada perumusan masalah kebijakan itu sendiri. Nah, selanjutnya opsi atau alternatif solusi masalah kebijakan.
Apa upaya yang dilakukan sehingga masalah bisa masuk ke agenda pemerintah? Nah, ini upaya, cara-cara apa yang bisa diupayakan atau di upaya-upaya yang upaya-upaya yang dilakukan sehingga masalah itu bisa masuk ke agenda masyarakat. Kita ambil contoh seperti tadi, apakah upaya-upaya kita lakukan sehingga permasalahan-permasalahan yang ada yang kita angkat itu bisa masuk pada agenda pemerintah. Apa alternatif kebijakan yang dipilih untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, di sini tentunya di dalam opsi atau alternatif solusi masalah kebijakan ini, alternatif apa yang dipilih untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, faktor lingkungan apa saja yang diperlihatkan dalam memilih alternatif yang terbaik. Tentunya di dalam memilih alternatif yang terbaik itu faktor-faktor faktor lingkungan apa saja yang diperhatikan dalam memilih alternatif yang terbaik. Nah, selanjutnya kriteria apa saja yang dapat dipakai untuk menakar bobot terbaik dari alternatif tersebut. Di sini ada kriteria yang dipakai untuk menakar, menimbang, mengukur bobot nilai terbaik dari alternatif tersebut. Nah, alternatif tadi tentunya ada kriteria atau cara yang dipakai untuk menakar bobot terbaik dari alternatif tersebut. Teknisnya seperti apa? Ekonomis. Di sini kalau kita bicara ekonomis, tentunya di dalam di dalam menakar bobot itu seekonomis mungkin. Politisnya seperti apa dan administrasinya juga bagaimana. Siapa saja pihak yang mendukung atau menolak alternatif tersebut. Nah, di sini juga perlu alternatif itu dirumuskan siapa saja yang mendukung atau menolak daripada alternatif tadi yang saudara pakai menjadi opsi daripada solusi masalah kebijakan tersebut. Nah, selanjutnya kendala. Kendala apa saja yang dijumpai dalam merumuskan kebijakan tersebut? Tentunya apapun yang dilaksanakan, apalagi di dalam merumuskan suatu kebijakan itu pasti ada kendala-kendala yang dijumpai. Biasanya ada kendala yang dari pihak yang menyetujui atau menolak, ada yang pihak yang menuangkan ide-ide atau gagasan-gagasan sehingga di dalam perumusan permasalahan itu perumusan permasalahan itu bisa alternatif yang digunakan itu bisa digunakan dengan baik atau alternatif yang dianggap berbobot baik itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kendala-kendala inilah yang perlu dicari dan disikapi bagaimana sehingga sedikit mungkin kendala-kendala di dalam perumusan kebijakan itu bisa terselesaikan. Selanjutnya
Di dalam implementasi kebijakan, di sini juga timbul beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama strategi implementasi. Apa itu strateginya? Mengapa? Nah, strategi. Kita sudah tahu itu apa strategi, cara kita seperti apa di dalam implementasi kebijakan itu yang perlu diselesaikan. Nah, mengapa strategi itu dilaksanakan? Di sini ada pertanyaan-pertanyaan apa strateginya, dan setelah kita mendapatkan pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan itu, terus di sini mengapa itu dilakukan. Nah, apa rasionalitasnya? Apakah dari strategi itu sudah rasional atau masuk akal berdasarkan ekonomi yang dikeluarkan? Misalnya kita mengeluarkan biaya di dalam perumusan kebijakan itu, apakah biaya yang sudah dikeluarkan itu sudah sesuai dengan apa yang dihasilkan itu menurut rasional ekonomi. Kalau rasional sosial, muncul partisipasi pemberdayaan masyarakat. Nah, di dalam rasional sosial ini partisipasi masyarakat muncul, pemberdayaan masyarakat muncul, misalnya adanya sukarelawan dari secara sukarela masyarakat itu berkecimpung di dalam perumusan masalah itu. Nah, terus rasional politik, proses perumusan kebijakan, berapa biaya itu dikeluarkan untuk kepentingan dalam politik. Nah, rasional politik, apakah di dalam politik itu memerlukan biaya yang sangat tinggi atau bagaimana? Nah, terus siapa yang memilih? Nah, di sini juga perlu dipertanyakan siapa yang memilih daripada implementasi kebijakan itu sendiri. Selanjutnya instrumen. Nah, Anda tahu instrumen adalah alat yang dipakai kebijakan di dalam implementasi kebijakan itu sendiri. Apa instrumen implementasi yang dipakai? Alat apa yang dipakai? Apakah itu alat itu bisa berupa pertanyaan-pertanyaan, terus bisa berupa kuesioner, terus rasionalitasnya bagaimana, instrumen implementasi itu realnya seperti apa, siapa yang menetapkan instrumen ini? Tentunya ada aktor-aktor yang ada di dalamnya yang menetapkan daripada alat-alat tersebut. Nah, jejaring implementasi dalam membuat implementasi kebijakan, di sini diperlukan jaringan yang terlibat, baik itu media cetak maupun media elektronik. Nah, di sini adanya apa bentuk jaring yang dibentuk berupa kemitraan, kolaborasi, dan sebagainya untuk melaksanakan kebijakan itu. Nah, siapa saja yang terlibat dalam jejaring tersebut? Di sini ada aktor-aktor baik eksekutif atau legislatif yang bisa terlibat di dalam implementasi kebijakan ini. Sejauh mana efektivitas koordinasi di antara mereka? Nah, di dalam aktor-aktor ini tentunya ada seberapa besar, sejauh mana siapa yang terlibat di dalam jejaring tersebut.
dan sejauh mana efektivitas koordinasi di antara mereka. Itulah yang perlu ada dipertanyakan di dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya aktor pelaksana. Implementasi kebijakan selanjutnya yaitu aktor pelaksana. Di dalam aktor pelaksana ini siapa saja aktor yang terlibat? Tentunya aktor-aktor yang terlibat di sini sudah kita bisa aktor-aktor dan siapa saja yang terlibat. Apakah mereka punya power? Power di sini ada kekuatan, kekuasaan, interest, kepentingan, influence, pengaruh atau dampak yang diharapkan terhadap kebijakan yang dibuat, apakah sudah signifikan atau belum. Nah, sejauh mana mereka telah memiliki 5C protokol. 5C protokol itu diantaranya ada konten, konteks, capacity, komitmen, klien, dan constituent. Konten, isi dari kebijakan. Konteks, kondisi aktual yang harus dicapai. Capacity, kapasitas kemampuan policymaker, kelompok, sasaran, atau organisasi. Sedangkan komitmen, para pelaksana perumusan kepentingan publik sangat dipengaruhi, yaitu terakhir ada klien, kelompok, sasaran, subjek daripada kebijakan. Terakhir adalah constituent. Ini misalnya partai politik yang pendukung. Apakah itu partai politik yang mendukung? Selanjutnya evaluasi kebijakan. Nah, di dalam evaluasi kebijakan di sini perlu ditanyakan yaitu siapa pihak yang menilai hasil dari dampak implementasi kebijakan, mengapa. Nah, di sini siapa saja nantinya yang akan menilai, pihak-pihak yang menilai hasil dari dampak implementasi itu. Mengapa dampak implementasi itu perlu dinilai? Itu. Terus apa instrumen atau kriteria yang dipakai untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan? Nah, instrumen di sini alat yang dipakai untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan itu apa? Apakah hasil daripada implementasi itu ini perlu dinilai. Terus efektivitas, apakah dari implementasi kebijakan itu efektif apa tidak. Terus efisien, apakah efisien, baik itu efisien waktu, efisien tenaga, efisien biaya, maupun efisien dalam penggunaan sumber daya. Nah, keadilan, apakah dampak dari implementasi sudah adil. Persamaan bagaimana. Akuntabilitas, bagaimana, apakah sudah memiliki akuntabilitas atau apa. Apakah evaluasi juga dilakukan pada pre-ex ante atau ongoing atau ex post. Nah, ex ante artinya sebelum dirumuskan atau sebelum dilaksanakan. Ongoing, pelaksanaan sedang berjalan. Ex post, sesudah dilaksanakan. Mengapa? Di sini perlu pertanyaan, mengapa? Sebelum dirumuskan, bagaimana? Sedang dalam pelaksanaan, sedang berjalan bagaimana, dan sudah dilaksanakan juga seperti apa. Nah, sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai dan apa dampak terhadap beneficiary. Nah, manfaat beneficiary di sini manfaat. Nah, sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai ini juga perlu dievaluasi, dan apa dampak terhadap manfaat atau keuntungan, dan apa keuntungan daripada kebijakan itu. Apa kendala yang dilahirkan selama proses evaluasi? Di dalam proses evaluasi juga tentu ada kendala-kendala yang dihasilkan. Mengapa dan apa jalan keluarnya? Nah, di sini di dalam proses ini juga perlu jalan keluar
yang harus diselesaikan, yang dicari. Apa sebenarnya jalan keluar sehingga kendala-kendala itu di dalam proses evaluasi itu bisa terselesaikan. Nah, yang selanjutnya perubahan dan reformasi kebijakan. Nah, di dalam perubahan dan reformasi kebijakan itu, kebijakan apa, mana yang perlu akan direformasi. Tentunya ada kebijakan-kebijakan yang sudah dihasilkan, tetapi dari hasil kebijakan itu perlu ada perubahan dan reformasi, direformasi. Perubahan mana, dalam hal mana yang perlu direformasi, Nah, mengapa atau apa alasannya di sini? Tentunya di saat mereformasi perubahan itu ada pertanyaan, mengapa kebijakan itu perlu direformasi? Apa alasan sehingga perubahan kebijakan itu perlu direformasi atau diperlukan perubahan? Siapa yang terlibat dalam reformasi kebijakan tersebut? Nah, di sini tentunya ada juga aktor-aktor atau yang terlibat di dalam perubahan kebijakan tersebut. Siapa yang bakal diuntungkan dan dirugikan dalam adanya perubahan? Nah, tentunya di dalam perubahan itu sudah pasti ada pihak-pihak yang dirugikan dan yang diuntungkan. Nah, pihak siapa saja yang diuntungkan dan dirugikan di dalam proses perubahan reformasi kebijakan ini? Nah, apa tujuan utama dari proses reformasi kebijakan tersebut? Di sini tentunya sebelum melakukan perubahan reformasi kebijakan, di sini ada pertanyaan, tujuan utama dari proses reformasi kebijakan tersebut apa? Apa sebenarnya yang ingin dicapai di dalam proses kebijakan itu? Bagaimana proses perubahan kebijakan itu dilaksanakan? Nah, setelah adanya perubahan ini tentunya di sini ada pertanyaan, bagaimana proses perubahan kebijakan itu dilaksanakan? Apa strategi utama yang dipakai oleh reformer untuk mereformasi kebijakan? Ini strategi perlu juga dipertanyakan, sehingga nantinya akan ada jawaban strategi apa yang digunakan mereformasi daripada kebijakan tersebut dan mengapa strategi itu digunakan. Pada dimensi proses kebijakan, mana reformasi tersebut hendak dilakukan formulasi, implementasi, dan evaluasi. Nah, ini pada dimensi proses kebijakan ini juga perlu dilakukan formulasi, implementasi, dan evaluasi. Nah, hasil dan dampak signifikan apa yang diperoleh dari reformasi kebijakan. Nah, di sini nantinya setelah adanya perubahan ini, hasilnya atau dampak yang benar-benar signifikan yang diperoleh dari reformasi kebijakan tersebut. Kendala apa saja yang dijumpai di dalam proses reformasi kebijakan. Nah, di dalam proses reformasi pun di sini ada kendala yang dijumpai. Nah, kendala-kendala apa yang dijumpai di dalam proses kebijakan itu? Nah, di sana tentunya ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, sehingga di dalam proses reformasi kebijakan ini semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akhiri, kita berjumpa kembali pada jam selanjutnya. Terima kasih.